Kalau sudah di apa? Rasio tadi kecil. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Mas bawa pointers enggak? Saya membuat sarang laba-laba. Nah, sarang laba-laba. Sarang laba-laba ini isinya ada 3 ring, ring biru, ring toska, dan ring ungu. Saya akan memulai dari ring yang paling luar yang warnanya ungu itu. Bapak Ibu, hidup kita ini secara profetik hari-harian saben dina niku aktivitasnya awake dhewe tengene ring yang luar itu. Ada yang berkhidmat di dalam bidang politik misalnya. Pak Sobron ini berkhidmat dalam bidang politik kemarin. Al-Mukarram Lek Sarwidi itu juga bergerak dalam bidang politik kemarin. Setelah diumumkan oleh KPU terus sekarang enggak, ya wes kesel. Ada lagi yang bergerak dalam bidang ekonomi. Ini banyak sekali para juragan-juragan yang di sini. Ya. Ada lagi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ustadz Fakih itu Pak Guru. Guru yang ganjarannya termasuk besar karena kalau dia jalan kaki dari rumah ke sekolah sampainya maghrib itu soalnya. Karena jauh sekolahnya, maka dia naik motor. Ada lagi dalam pertanian, banyak yang ada di pertanian, enggak ada pertanian. Ada yang ada di perdagangan, bakul-bakulnya mereka kata Ustadz Sahadi dan lain-lain. Ada di pemerintahan, para pegawai-pegawai gitu, yang setiap tanggal 20 sudah mulai deg-degan gitu ya, kepalanya pusing gitu. Kena tanggal 1 guyang-guyu Pak Ansori ya. Ya, yang enak Pak Ansori itu. Pak Ansori itu ini enggak ada ekonomi Pak Ansori. Pak Ansori honorine menilai proyek. Ada lagi desain dan sebagainya, sains dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, siapapun dari kita yang bekerja di dalam ranah yang ring ketiga itu, ring luar itu, hampir bisa dipastikan mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan juga mempunyai kemampuan yang memang diasah dari profesinya tersebut. Pak Fakih itu mulang karena dia dulu kuliahnya jurusan permulangan atau fakultas keguruan. Betul ya Pak Fakih dulu keguruan apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pendidikan. Artinya apa? Seorang guru yang dididik di dalam tarbiyah, di dalam fakultas pendidikan, pasti itu mempunyai kapasitas yang tidak hanya cukup, bahkan lebih dari yang lain daripada masyarakat umumnya. Maka jumlahnya guru itu di masyarakat, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya pasti jauh sekali lebih sedikit. Orang-orang yang bekerja dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertanian, macam-macam semuanya pasti menjadi orang-orang yang mampu di dalam bidangnya, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pengalaman-pengalaman yang sifatnya empiris. Pengalaman empiris ya pokoknya pengalaman yang dilakoni setiap hari. Persoalannya, setinggi apapun posisi dia dalam bidang nomor 3 itu, kalau hanya mengandalkan skillnya, hanya mengandalkan kompetensinya, hanya mengandalkan pengetahuannya, tidak bisa menjamin perjalanannya baik-baik saja. Contoh yang dalam bidang politik banyak sekali. Ya, bahkan sampai yang mempunyai nyonsewu kedudukan yang paling tinggi, pendidikannya juga tinggi, seorang ketua DPR, tidak ada yang meragukan tentang kompetensinya, tidak ada yang meragukan tentang kemampuan politiknya, bahkan pendidikannya tinggi, tetapi ketika dia melaksanakan fungsi politiknya, fungsi profesinya, ternyata yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan politiknya. Maka kita akan mendengar seorang ketua DPR nabrak-nabrak aturan, maka dia sekolah di KPK. Coba, tahun 2018, 2017, Bapak Ibu semuanya mencari KTP kangelan mboten? Kangelan toh? Ora ono apa jeneng kuwi? Kepingane kangelan. Kangelan Diponegoro, bukan kangelan biasa, bukan kangelan Diponegoro.
Kangelan, kenapa? Karena ternyata dimainkan proyek KTP-nya. Yang salah satunya melibatkan, namanya siapa itu? Setia Novanto. Siapa yang meragukan keilmuannya Setia Novanto? Siapa yang meragukan kemampuan politiknya? Enggak ada, sampai pada puncak yang tertinggi. Tetapi karena dia meninggalkan salah satu sisi dalam hidupnya, maka dia nabrak-nabrak. Apa itu sisinya? Etika. Maka kalau orang bilang etak-etik memang benar, butuh ya dewi. Di samping kemampuan juga punya etik yang tinggi. Orang politik banyak itu. Maka dia sekolah. Nah, sekolahnya ini belum lulus ini sekarang ini. Masih berada di sekolahan. Tapi hebatnya ketika diwawancari Najwa Shihab, alhamdulillah saya di sini mendapatkan pengajaran agama yang luar biasa. Harian saya cuma ngaji dan ngaji. Sudah saya mana Pak? Sudah lulus Iqra 6. Wah, alhamdulillah. Bagus itu berarti. Juliari Batubara, kalau ada yang dari partai PDI saya mohon maaf ya. Untuk contoh saja kok ini. Juliari Batubara, siapa yang meragukan keilmuannya? Pinter tenan Pak Juliari itu. Dia juga punya pegang posisi politik yang tinggi, maka dia menjadi menteri sosial. Pinter, kemampuannya tinggi, tapi dia nggak punya etik, dia nabrak-nabrak, nggak punya pegangan. Meskipun sing dikorupsi sedikit Pak, 7.500 rupiah mana di korupsi itu. Pinge kuwi. Artinya yo, kok kuwi nang ndi bocor-bocor jarene itu. Pendidikan, coba profesor siapa itu? Yang profesor hukum UGM itu siapa? Yang Haris itu siapa? Yang jadi wakil hukum ya Pak ya? Edi Haris itu. Ya Haris itu kurang apa itu? Pinter. Ketika sidang persidangan sengketa presiden yang tahun 2019 kayak luar biasa, sangat terpaku dan rangka luar biasa sampai pada filosofi hukumnya. Beliau ya main-main. Ya jenenge wong hukum, main-main dia juga main lagi. Pra peradilan kok ya menang loh. Nah, saudara-saudara, ini bidang garapnya Muhammadiyah seluas itu. Bukan pada sisi ilmiahnya saja, tetapi ingin membangun nilai etik di dalam setiap profesi itu. Maka sebenarnya semestinya sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk khususnya universitas ini harus bisa membangun nilai etik pada lulusan-lulusannya. Meskipun faktanya lulusannya juga tidak kuat-kuat. Itu ya persoalan lain. Maka Bapak Ibu, kalau tadi saya matur kenapa si SN itu bermain nabrak-nabrak, kemudian Edi Haris, kemudian siapa lagi itu Juliari. Saya matur karena tidak punya nilai etik. Maka sebenarnya semua bidang kerja di dunia ini harus kembalinya pada nilai utama, yaitu Quran dan Sunnah atau Quran dan hadis. Quran dan hadis yang nanti akan memberikan pegangan untuk itu. Meskipun sebenarnya orang pegangan ini pun ternyata jadi wong dhuwur kan itu. Dan itu enggak ngoyo-woro, wong Quran juga bilangnya begitu kok. Falaman nasu madzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang-orang pada apa jenenge kuwi berpaling, falaman nasu madzukiru, melupakan apa yang telah diperingatkan oleh Allah. Justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan membuka segenap pintu-pintu kesenangan, kebaikan. Oh, apa-apa gampang. Palhing metu duit, gitu kan. Cari tanda tangan, rekeningnya tambah gendut. Itu kan mudah sekali itu. Saya ingkar, saya gampang. Saya ingkar, saya gampang. Sudah rumusnya gitu kok, Allah panjenengan berikan rumus kayak ngono. Ning kata idza farihu bima utu, nek wis tekan masane farihu bima utu. Farihu itu nek basa Jawa niki tidak hanya senang. Apa itu? Kaul, Pak. Kaul itu apa kaul? Wes pokoknya wes wah senengnya banget gitu ya. Kaul itu senengnya banget tuh deh, Pak, ngantek lalu apa-apa tuh deh. Saking le seneng.
Kaulan, bukan kaul. Kaul itu beda. Kaul kiai. Beda lagi. Ngawur. Kaul Kiai Sarwidi Mas Dobroni ngawur. Oke, mau tekan ngendi mau. Nah, ketika sudah kaul, puncaknya kesenangan, akhadnahum baktah. Faidahum mublisun. Wah, sekonyong-konyong diambil. Tabut. Tidak diingatkan, tapi langsung diikat dulu. Faidahum mublisun. Sampai-sampai tadi diambang keputusasaan. Sama seperti Firaun ketika mau disesepkan ke laut. Nah, saudara-saudara, maka Muhammadiyah sangat berkepentingan untuk menerjemahkan Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk konsep. Kedua, dalam bentuk amal usaha, khususnya adalah amal usaha yang paling pokok, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf sudah kita laksanakan, nahi mungkarnya masih harus digenjot lagi, tapi nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Biar nahi mungkar kok dengan cara ma'ruf ya. Baik, lanjut. Nah, sementara ring yang di tengah itu, yang dua itu, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ini bagian-bagian untuk memudahkan kita memahami Quran dalam 3 dimensi. Maka tidak serta-merta Quran berbicara secara praktis hukum-hukum tentang muamalah misalnya. Meskipun pada satu titik hukum-hukum praktis itu muncul. Tapi banyak berbicara tentang nilai etiknya. Ketika kita mendengar kalimat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun itu ya dan seterusnya ya. Itu kan nilai etik. Enggak boleh jegloknya timbangan ketika kita berniaga. Zaman saya kecil dulu kalau jalan lihat ke pasar, bakul beras, bakul katul itu pakai timbangan munyuk itu loh. Yang jenggot-jengkit ya. Kemudian yang satu gon beban itu, gon bendanya itu, diganduli duit benggol. Tahu duit benggol enggak? Nek tahu duit benggol, Anda sudah tua berarti. Nek Sarwidi duit benggol ora kenal biang, soalnya kerokane nganggo duit benggol. Duit benggol itu Mas yang muda-muda ini, uang pecahan warnanya kuning kemerahan gitu ya. Tengahnya bolong kayak atusan. Nah, itu fungsinya jane alat tukar, tapi oleh bakul-bakul fungsinya bukan alat tukar. Gonjegloknya timbangan. Betul nggih? Sehingga kalau ada orang beli katul 2 kilo atau katul 1 kilo, duitnya benggol sekitar 1 on, karena gandul-gandul rakyat paling itu. Sesungguhnya dia sedang menakar 9 on, bukan 1 kilo. Bahkan sidik Pak Sekaya podo Yuli hari tadi mau 500 yang dikorupsi. Neng paketnya tahan pakai. Itu nilai etik namanya. Maka ketika Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, terus faktubu, itu nilai etik. Apa? Ya karena memang tidak menyebut wajib menulis akhirnya. Tapi wujudnya adalah perintah, meskipun nanti mekanisme usul fikih menyebutnya dengan hukum wajib. Hukum wajib itu istimbatnya. Maka banyak sekali nilai-nilai etik yang nanti akan mendampingi hidup manusia supaya nanti bisa memilah mana yang ibadah, mana yang muamalah, mana yang akidah. Baik. Nah, sebelum masuk 3 ini ada dirinci di dalam buku pedoman pengkaderan.
Ada yang pernah baca buku Pedoman Pengkaderan? Andu ini buku apa? Hot tulis Arab. Bengke hot tulis Arab. Baik. Kalau di Pedoman Pengkaderan, ini merumuskan beberapa istilah-istilah yang akhirnya dibuat yang padat. Nanti bolehlah jenengan membuka Al-Ma'ani untuk dibandingkan, kira-kira sama itu. Al-Ma'ani sekarang nggak usah beli. Bahwa Pak PM kudune sudah handphone seperti di download Al-Ma'ani. Jadi oleh istilah-istilah tinggal buka. Mahyal Akidah di sini ada nanti tinggal buka. Nah, yang kita sampaikan bukan di situ. Para santri-santri punya Al-Ma'ani juga ya. Apa tahu roh malan. Nanti belajar karo Ustaz Sobri ya. Al-Ma'ani itu buku biar saiki nganggone apa? Aplikasi. Al-Ma'ani itu punya jargon. Jargonnya itu likulli rosmin makna. Saben apa jenenge kuwi? Tulisan kuwi ana maknane. Karena memang isinya tentang definisi. Kalau zaman biyen orang mencari definisi-definisi seperti ini dalam kitab At-Ta'rifat karangannya apa Mas Sobri? Kitab At-Ta'rifat itu. Ah wis suwe mulih ning Klaten lali mesti. Kalau dulu terkenal dengan namanya Ali Al-Jurjani. Ingat ya? Nah, ingat Mas Sobri sekarang. Judulnya kitab At-Ta'rifat, itu definisi-definisi muncul di situ. Al-ibadah nanti akan kami sampaikan di dalam ideologi pertama yang ada di dalam HPT halaman 276. Pernah melihat toh di HPT 276? Itu kitab judulnya babnya bab Al-Masailul Khamsah. Itu disebut ibadah itu at-taqarrubu ilallah bi imtitsali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amal bima adina bihi syar'i. Hampir padha karo nang ngene al-ibadah fil Islam karangane Yusuf Qardawi. Tapi lebih diperluas lagi ada satu ciri khas yang jarang sekali ditampilkan dalam makna-makna ibadah. Dalam HPT disebutkan begitu. At-taqarrubu ilallah mendekatkan diri pada Allah bi imtitsali awamir namanya. Yang pertama imtitsalu awamir. Ya dicekel Mas Fajri. Yang pertama imtitsalu awamir. Imtitsalu awamir itu melaksanakan perintah. Jadi ibadah bisa dilalui dengan imtitsalu awamir, melaksanakan perintah, mendekatkan diri pada Allah dengan cara melaksanakan perintah. Yang kedua, ijtinabu nawahi, menjauhi larangan. Dalam buku-buku ibadah, dua ini unsur pokoknya. Tapi di HPT ada tambahan yang nomor 3, wal amal bima adina bihi syari'. Apa itu al amal bima adina bihi syari'? Muamalah atau perbuatan-perbuatan muamalah sejauh yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu di Muhammadiyah bukan karena pengen senang berorganisasi, karena pengen jabatan bukan, tapi dalam rangka untuk berdakwah melalui persyarikatan Muhammadiyah. Maka kalau niatnya seperti itu, kagolongaken al-amal bima adina bihi syari'. Tenang ya, pokoknya serius banget toh. Anu ngunjuk sih Pak, kalau karo balani apalane gen patek lali. Kok kaya piye ngono to? Apa alah wis ditokke wingi ngoten ngene ku nggih, ampun. Wis kok gading wetan dhewe malah paten piye. Baik, itu yang pertama. Nanti bisa dibuka di dalam HPT halaman 276 kitab atau bagian Al-Masailul Khamsah. Itu produk ideologi. Sebenarnya akidah nanti yang muda-muda bolehlah nanti membaca atau membuka buku Pedoman Pengkaderan. Ini bahasanya Indonesianya begini. Sejumlah kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal dan wahyu. Kayak hal itu. Niku sing rumusan tenggene buku Pedoman Pengkaderan Muhammadiyah.
Sejumlah kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu. Kebenaran yang secara umum diterima oleh manusia. Artinya apa? Tidak hanya sekedar kebenaran, tapi sudah menjadi keyakinan akidah itu. Tapi dasarnya bisa 3 dalam rumusan Muhammadiyah. Akidah itu dasarnya 3 harus semuanya masuk. Pertama, fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu apa para santri? Suci ya? Kesucian. Jadi kalau suci dalam debu itu fitrah. Enggak, suci dalam debu itu tayamum. Fitrah itu bukan sekedar suci, tapi fitrah itu perikatan yang sifatnya apa? Taken for granted. Taken for granted itu mak bedundu ono ngoten nggih. Apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu ketika dikandung oleh ibu-ibu panjenengan semuanya, ketika roh menjelang ditiupkan di dalam jasmani panjenengan semuanya dibuat perikatan baiat tentang tauhidullah. Maka fitrahnya manungsa itu fitrahnya apa? Tauhidullah. Oleh karena itu ketika Nabi paring pepemut, ulu mauludin yuladun al fitrah, terus piye nika? Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu sudah bertauhid, itu akidah kita. Maka iso nglewar, selama masih kecil dia diglewarke oleh orang tuanya, namanya dideviasi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Tetapi kalau sudah gede deviasi karena apa kira-kira? Bukan karena orang tua biasanya, tapi karena interaksi otaknya, interaksi pergaulannya. Bapak Ibu pernah mendengar Saifuddin Ibrahim? Pernah? Kita. Anda bayangkan, fitrahnya bener, wong tuane jejeke ya bener, sekolahnya bener, nanti SMA bener, di sekolah ke oleh PP Muhammadiyah, beasiswa neng UMS S1 agama, munggah S2 di beasiswa PP Muhammadiyah, agama ya. Lulus, dia melanglang buana bersentuhan dengan macam-macam orang, termasuk dengan pondok apa kan jenis yang paling ramai itu apa? Az-Zaitun. Kemudian bertemu dengan kepentingan yang banyak, dia murtad Bapak Ibu. Murtad jadi destroyer, jadi tukang remuknya PAM dengan video-videonya di ampuni lagi Mas. Nah, sudah. Oh. Saya ulang uang desa ndelok ngene iki ya rada ndredeg. Maka ketika dia sudah menjadi murtad, bahkan menjadi perusak Islam dengan YouTube-nya itu bukan fa'abawahu yuhawidanihi ayunasronihi dan seterusnya. Karena murtadnya bukan pada saat kecil sebelum balik, sebelum mukallaf, tapi murtadnya sudah gede, sudah pinter, justru melanglang buana. Masing-masing mempunyai apa peluang untuk fungsinya awake dhewe ngaji nggo njejegake lan ngestantunaken tauhid itu. Sebab fitrah ini nanti akan ditanya oleh malaikat ketika Mas lelayat wis do mulih saka nggone kuburan. Ora sendal entek, ana sing teko. Akidah kita yang akan bertanya. Yang apa? Pertanyaannya tentang fitrah saudara-saudara. Kok takonane angel lho asli. Kowe maca saiki. Apalno. Ora iso bahaya. Tetapi yang menjawab bukan akal kita, karena akal kita sudah berkalang tanah Bapak Ibu. Yang jawab apa? Tauhid kita nanti. Meskipun jenengan berdino wis latihan. Jawab, latihannya apa? Nyanyi Sang Surya. An Rabbuka.
Ya Allah, Tuhan Robiku, aku ora metu sesuk, mboten niku ora metu. Karena yang menjawab tauhid kita. Ini akidah kita. Namanya sejumlah kebenaran, salah satunya berdasarkan fitrah. Di dalam iman Kristen yang seperti ini nggak ada diajarkan. Dan yang lain juga tidak. Nah saudara-saudara, maka ini AWD pengen banget dengan ngaji-ngaji terus ibadah tenanan, pada penutupnya akhir hayat besok kita juga jejak, sehingga meskipun akal kita sudah berkalang tanah, jasad kita sudah dikubur, ketika ditanya malaikat jawabannya pun sakit sama seperti kita masih mengingat. An rabbuka ya rabbi Allah. Akidah. Yang kedua, berdasarkan akal. Pada satu titik, akal akan mensuplai kebenaran dalam konsep akidah kita. Misalnya ini, anak-anak muda ini pernah mendengar relativitasnya Einstein. Biar rumusnya kayak. Sama dengan MC kuadrat. Saya akan menjelaskan ini. Bapak Ibu, handphone ini kalau saya lepas tidak akan jatuh. Percaya mboten jenengan. Handphone ini kalau saya lepas tidak mungkin jatuh karena ada kekuatan yang saya sihir misalnya. Percaya mboten jenengan. Jenengan percaya, akidah jenengan rusak. Iya, karena ini sudah diterangkan oleh ilmu. Sunnatullahnya sudah jelas. Orang pengaitnya ya mesti tiba. Mboten Pak, kalau kudu wonten pembuktian. Kuwi akidah ya rusak, rasa dibuktekke. Enak ajeng ngesake buktian. Jenengan mawon. Lah jenengan nggih pun monggo. Karena dia yakin bahwa dilepas pasti jatuh. Akidah loh iki. Dipahami? Tetapi Bandrong sumuk ya ini sumuk. Kan ya. Oke, tetapi akidah yang berdasarkan kebenaran akal, orang pasti bilang kebenaran akal itu sifatnya pasti multi perspektif. Kecuali yang sudah dibuktikan kayak rumusnya Einstein mau. Coba. Kobron biyen gak TK kon gambar Gunung Merapi piye njenengan. Mesti dhuwur ngene. Burine ana separo nggih to. Ning konyolnya Pak Sobron gawe tambahan tengahnya srengenge. Nalare piye kuwi? Tuh ya, Gunung Merapi. Orang Magelang kon gambar Gunung Merapi, maksudnya sama, tapi gambarnya berbeda. Yang kiri pendek, tidak saling potong, yang kanan tinggi. Wong Solo kon gambar Gunung Merapi, yang kiri tinggi, yang kanan pendek, tidak saling potongan. Maksudnya sama, tapi gambarannya berbeda. Itu namanya kebenaran multi perspektif. Yang nomor 3 akidah, itu juga yang paling pokok berdasarkan wahyu. Kalau sudah berdasarkan wahyu, sudah. Meskipun nggak masuk akal atau akal kita tidak sampai untuk memikirkan itu, dengan mendahulukan akidahnya, keyakinannya. Itulah namanya ayat i'tiqadi. Memang kita boleh mengeksplorasi ayat Al-Quran dengan akal kita, tapi yo nek iso yo wis. Tidak harus semuanya dibuktikan dengan akal, tetapi cukup dengan keyakinan. Maka Bapak Ibu kalau sempat membaca Muqaddimah fi Ushul Tafsir karangannya Ibnu Taimiyah, di situ disebut wa amat tafsiru bi mujarridir ra'yi faharamun. Adapun menafsirkan Al-Qur'an bi mujarridir ra'yi. Mujarridiki nek basa Jawane niku mligi. Terus semata-mata berdasarkan akal itu. Ligi ada dasar akal basa Jawane ngoten. Kata Ibnu Taimiyah faharamun, enggak boleh iki basa Arabe. Kita tidak perlu dipaksakan untuk mengetahui persis apa ya istilahnya masuk akal tidaknya sebuah ayat. Karena banyak ayat yang sifatnya i'tiqadi. Santri-santri garing cah nom-nom pengennya pokoknya harus rasional.
ayat-ayat yang sifatnya semesta gitu ya. Misalnya sering kita dengar itu ya yang tawa alal arsi istawa itu ya. Allah ki semayam di ars. Tanya bergerak semayam itu. Nggak usah jauh-jauh. Kewajiban kita yakin akan itu. Tapi jangan nanti berpikir jauh-jauh, jangan-jangan mikirnya sifatnya ya mung zon. Ini berarti neng ars. Yang bersemayamnya piye lungguh kok ngadeg. Gitu kan itu. Kalingan ayat kursi, ono kursi berarti tinggu. Awes harusane. Itu namanya tafsirun bimujarridir ra'yi namanya. Dasar nganggo, dasar pokoknya buat otak-atik atau enggak boleh. Dengan kan muamalah, amalah ini adalah semua aktivitas yang sifatnya hukum praktis yang mengatur interaksi antar orang yang satu dengan orang yang lain, baik seagama maupun tidak. Nah ini yang menjadi etik yang dibangun oleh Islam dan menjadi concernnya Muhammadiyah untuk menjejekake yang luar ini supaya apa? Supaya enggak nabrak-nabrak. Tidak nabrak. Asal orang-orang politik, monggo silahkan. Tetapi jangan meninggalkan etik anggo kepala barang itu. Blong meneh. Jur blong wae masyaallah. Kapan to menang ya. Sesuk Bupati 2020 sesuk ya. Lanjut. Okay. Jadi ini dasarnya kenapa dari risalah Islam berkemajuan. Supaya kita ini umuliahnya jelas apa? Semua bidang kehidupan ini harus didasari dengan nilai etik yang ada dalam Quran dan Sunnah. Baik. Saudara-saudara, risalah Islam berkemajuan ini produk ideologis. Produk ideologis itu apa? Produk pemikiran dan sikap yang dibangun oleh institusi untuk mencapai tujuannya. Yang paling dasar ya tentu di Muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Muqaddimah. Saya di luar alinea di awal, saya terkesan pada alinea terakhir dalam Muqaddimah. Muhammadiyah ini antarkan ke depan pintu Jannatun Naim. Rasanya, yang terakhir. Alinea sebelumnya, dulu kita sering mendengar terwujudnya masyarakat yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Wangel banget tuh itu. Karena dulu baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur ini negaranya cilik. Karena Nabi waktu itu mengelola kekuasaan dengan model negara Madani, negara Madinah. Kecil itu. Dan itu menjadi prototipe negara Amerika ikutnya itu, Pak. Terinspirasi dari Nabi. Karena itu diterjemahkan di dalam konsep-konsep kenegaraan yang sifatnya filosofi di umat Islam. Ambil contoh, salah satu bukunya Al-Farabi itu judulnya Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah. Apa itu artinya? Sobri nek kalau aku dikandani ya. Artinya itu ideologi warga negara utama. Itu konsep negara kecil yang masyarakatnya itu meskipun beragam punya kesepakatan untuk hidup bersama dengan baik. Nah, saudara-saudara, menyebut tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di alinea terakhir, frasa terakhir. Saya tertarik sekali dengan kalimat itu. Muhammadiyah ini akan mengantarkan ke depan pintu Jannatun Naim. Tidak mengantarkan ke Jannatun Naim loh.
Wong ngarep pintu lho. Arep mlebu apa ora? Niku urusane ibadah jenengan. Maka kita dalam musda kemarin mengambil tema enggak muluk-muluk. Kalau di tempat lain satu kata heran, memajukan Klaten, akan semesta. Apa hubungannya Klaten karo semesta gitu loh? Memajukan kota X itu ya, terus mencerahkan semesta. Kayak muktamar. Kita membuat tema sederhana. Apa temanya kemarin? Titipannya Mas Sarwo ini. Memakmurkan masjid, memajukan Klaten. Yang ateges apa? Kerja-kerja duniawi kita yang bisa kita lakukan lewat amal usaha Muhammadiyah harus disertai dengan kesalahan individu. Memakmurkan masjid itu maksudnya kesalahan individunya jelas. Memakmurkan Klaten sebuah simbol bahwa kita juga bekerja untuk kepentingan umat, kemajuan dan peradaban manusia meskipun peran kita kecil. Maka ketika Muhammadiyah tidak bisa menjamin masukkan jenengan ke Janatun Naim, mengenai ngarepan itu, supaya nek mlebu niku dengan kesalahan individu jenengan. Jenengan awan esuk sore ngurus Muhammadiyah nek secara individu ora saleh, mung ning arep pintu mbuh niku mengke. Kaya kono wae turune ngarepan. Ah nek rapi iso kok mundur neh kok. Hanya mengantarkan ke depan pintu Janatun Naim. Masuk atau tidak, ini urusannya amaliyah individual panjenengan semuanya. Loh, kita nggak sempat mikir sampai sakmono toh. Ini produk ideologi yang pertama di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dalam wujud Muqaddimah. Ayo Mas. Paling anu ya. Pak Sarwiti Ambyar Ambyah Mas Sarwiti Ambyah. Baik, Amsar. Itu produk yang pertama. Jadi ingin kita hubungkan antara produk yang pertama sampai tahun 2022 niku ternyata berkesinambungan. Ada sekitar 30-an produk ideologis. Ini kita lompat-lompati mana yang penting saja. Kalau dulu ada di ADART, kemudian ada HPT tahun 55. Tadi saya matur kitab masalah 5, di situ berbicara tentang mahwaddin. Yang kedua, mahwaddinul Islam. Yang ketiga, yang ibadah. Kemudian lanjutnya apa? Apa Pak? Nomor berapa? Mahya sabilillah. Yang terakhir, tentang apa Pak? Apa itu? Ijma. Anu tau 5 tau tuh? Itu Pak Yusuf ya? Saiki kene bukune HPT saya dinggon plastik di maning-maning lemari gitu iki. Oh, saya dibungkus plastik. Saya saking pokoknya yang berbau Muhammadiyah saya studio tenang Pak. Taruh di lemari dengan baik. Sampai sekarang HPT pun masih rapi tersimpan dengan plastiknya. Oh gitu. Tadi saya matur tentang Al-Masailul Khamsah tentang definisi ibadah ada di situ. Aqarrubu ila Allah bi imtithali awamirihi wa istinabi nawahihi wal amal bima adina bihi syari'. Kan gitu. Ada di situ. Boleh minta tolong ya. Oke. Karena beliau memandang saya terus kayaknya kok kalau nggak membantu saya tuh rasanya kurang baik dia. Mengambilkan air minum hangat mesti itu. Kalau di tengah serak atek. Tahun 2005. Oh tahun 2000 ada muktamar, produknya juga luar biasa. Muktamar di mana itu tahun 2000 itu? Masih ingat? Tahun 2000 di Jakarta. Produknya apa itu? Masih ingat nggak? Apa? Yang Bapak Ibu sering kaji itu loh. Satu, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. PHIBM. Pun Mas.
Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tahun 2000. Yang bukunya kecil tapi mentes, hemat saya mentes itu. Kenapa? Karena para muharik masjid, para dai-dai niku pakai pedoman niku menawon dingge ngaji, mubeng Ramadan ping 30 ping 29 niku sudah insyaallah gampang niku. Apa itu? Mengelompokkan dengan sistematika yang sederhana ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan kehidupan real kita yang nomor ring ketiga tadi itu. Kalau kayak saya yang nggak bisa baca kitab itu kalau mau coba yang ngoten niku kula rumangsa ora semoco kitab ya swacane sing praktis-praktis itu. APT, PHIWM ngoten mawon to, dadak sinone Pak Sobri yo. Bote buaros. Okean. Pakai itu Bapak Ibu. Regane 15.000. Biyen, sekarang enggak tahu sekarang. Nanti bisa titip Pak Ansori kalau ke SM. PHIWM, para muharek, hemat kami harus membaca itu. Supaya apa? Kita terbiasa menyampaikan solusi-solusi pada masyarakat berkenaan dengan atau perspektifnya dalil. Karena di itu isinya dalil-dalil yang dikelompokkan kecil-kecil. Jadi tema-tema yang sifatnya yaumiyah. Rasa moco kita. Kenapa ngoten? Kula niku punya pengalaman yang agak agak ngeri. Anak-anak muda AMM minta ngaji. Oke, ngaji apa kita? Bareng-bareng. Ada yang bilang kitab A, kitab. Walah aku rasa moco kitab, enggak usah ngaji ngangel-angel. Saya ingin kompetensi para AMM. 1. Dia lulus dan khatam fikih toharoh. 2. Khatam fikih sholat. 3. Khatam fikih puasa. Elugui. Nah, pripun Pak SK? Ayo belajar HPT bareng-bareng. Maka anak-anak muda beli HPT cacahe 50 nggo ngaji saben pekan. Jadi saya coba gitu juga, beli 50 juga. Di HPT ini saben pekan pindah nggo ngaji. Ngisi ngaji rasa wong pinter-pinter, antar sesama nggak apa-apa, nanti dicoba ya. Yang penting membaca pernyataan dalam HPT itu, kemudian membuka catatan kaki yang isinya dalil-dalilnya. Ya kaget, saya tadi matur ngeri paham. Kaget, jebule gue mau coba HPT kangelan. Paling nopo? Kok khatam fikih toharoh? Ane rum jejeg ya mak. Susah soal. Jejeg ya, saya kaget itu. Harus kita dorong. Akhirnya ada kelas, orang kelas ikro, pokoknya kelas belajar Al-Quran. Nah gitu kan. Sing serodo pinter-pinter sidik itu, dengan anak nom-noman, anak muda, tolong nanti HP-nya jangan hanya untuk sing beres-beres. Saya minta menginstal 1 tadi Al-Ma'ani, 2 Al-Bakhis Al-Hadithi, 3 Al-Bakhis Al-Quran, dan beberapa aplikasi lain. Siapa yang bisa membuka itu, insya Allah dia menjadi bagian yang sudah rodo iso dijak pelayan mikir. Begitu membaca pernyataan dalam HPT, pertama itu kan misalnya kakek niat gitu kan, ada catatan kaki, dibuka. Hadisnya dari Umar bin Khattab, isinya ini dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat. Sekarang buka di dalam Al-Bakhis Al-Hadisi. Innamal a'malu binniyat di buku apa, nomor berapa? Paket Pak. Ternyata rasa nulis. Dan rasa nulis rasa ketemu toh. Wong niku nulis bahasa Arab. Padahal kalau mencari hadis dalam Al-Bakhis Al-Hadisi, begitu mengerti hadisnya, kata yang paling sulit dilebokke, paling cepat ketemunya. Ah, kan gitu. Terus yang semangat neng terus tadi ingine mau tamati.
kayaknya kabel saya Mas. Ya DM-nya mati, berarti kan untuk mencari nama, mencari hadis saja, tulisnya ora iso, wah ini susah ini. Dari pengalaman itu, jemaat kami, ranting nanti juga perlu ada kelas khusus. Nanti yang ngisi Ustadz Muhtar Yunus itu enggak apa-apa. Itu bapak yang lain. Biar mereka terbiasa dengan hal yang sederhana. Kalau ada pernyataan dari yang bisa digoleki. Nanti akan ketemu, katanya seperti ini. Terdapat di dalam buku apa? Juz piro, martabatnya seperti apa? Khususnya anak-anak yang santri ya, mas-mas santri ini. Ini mas-mas santri tuh ini. Santri mana mas? Arido, wah Pak Ki Arido, wah. Besok lapor Ustaz Sobri, ini kan membahas HP sing anyar kabeh, ya. Kok diinstal Al-Bakhis Al-Hadisi, ani, ngono ya. Al-Bakhis Al-Qur'ani. Dan diisi buku-buku. Jadi bukunya apa handphone Pak SKI oke bukunya. Jadi ketok pinter mergane buka ngene iki jane aku ya mudeng. Lanjut. Baik. Tahun 2000 ada PHIWM. Tahun 2005 di mana mutamarnya? Kalau nalon dipikir saya lagi, wah ngono. Di Malang Pak, di Malang itu produk yang angel dipahami. Kan orang 5 karo orang 10 itu angel dipahami. Apa itu dakwah kultural Muhammadiyah? Wopo ki angel banget. Karena memang kita agak melupakan sisi ini. Padahal nanti di pendekatan atau metodologi Muhammad Islam, kita diajari Majelis Tarjih, salah satu pendekatannya adalah irfani. Urf itu artinya apa? Kultur. Ya kultur. Saya sering matur, dai-dai Muhammadiyah, para muharik Muhammadiyah, jarang sekali sing payu ngisi ngaji nang ngene pengajian RT RW. Terus mboten? Iya toh. Ngajine jenengan rata-rata ning masjid Muhammadiyah meneh. Karena kita nggak punya metodologi kultur ketika menyampaikan ke masyarakat umum. Maka saya sering matur, majelis tablik mestinya harus punya konsentrasi membahasakan yang lebih luas hasil-hasil dari tarjih. Tarjih sudah pakai pendekatan yang ilmiah nggak apa-apa. Orang cocok pakai bid'ah itu tarjih. Iya. Dan itu dalam kajian tarjih monggo, tetapi pendekatan itu ketika dipegang oleh majelis tablik harus sesuai dengan bahasa yang berhubungan dengan umumnya manusia lah. Untuk mengatakan, Pak, Bu, niat sholat menika, nah gitu kan. Tapi mboten nate contohaken maos. Maka nek maos niku jenenge bid'ah, maka Allah besok rata diundang jenengan. Ora iso diundang, maka jenengan enggak bisa mendampingi masyarakat umum sing ora patek paham menjadi paham. Apa paling garap kalau enggak jenengan? Pasti. Tak dumaten niku. Maka bagaimana tablik punya formulasi yang lebih baru dan segar, pakai kultur juga. Apa misalnya? Oh, ibadah menika derek tuntunane Rasul. Rasul menika menawi niat mboten dipelesanaken ananging ngangge krenteking ati. Ben rada keren sithik ya rada nganggo referensi. Sebab niat menika azmul qalbi au al-qasdu wal iradah. Wah, ngono to. Wah, ngono to. Wah, iki berarti kiai tenan. Kira-kira ngono kuwi. Tuh, iya mau karek Muhammadiyah ya kudu luwes pakai referensi ngono kuwi. Itu pentingnya Mas Sobri nanti ngajari Bapak ngoten niku. Dadi anggone kan kita iki tenan, berarti tenanan sing diomongke. Lah kula pilih mboten anu mboten tetep ngangge lesan. Tidak boleh langsung wah Anda enggak bukan Anda bid'ah. Oh ngeten lho. Engkang dipun dereki niku nabi pun niku mawon sing ditindakake pun longgar niku. Sama-sama akan mengajak tentang bagaimana beribadah sesuai dengan tuntunan, tapi dengan bahasa yang lebih
kita tantang Majelis Tabligh untuk bisa membangun metodologi itu. Yang wangale nemen ini. Dakwah kultural menika salah satu yang meritis itu Pak Profesor Abdul Munir. Dulu PP Muhammadiyah bar niku atau tadi PP Muhammadiyah soalnya tekan kultur nih. Nah, saudara-saudara, Klaten menika kathah sangat abanganipun. Maka kami belajar tentang kultur penting bukan untuk nindakke, tapi untuk melakukan pencerahan. Kalau dai-dai Muhammadiyah kon ngomong apa kon nenggon Yunan berani berangkat hebat. Tapi kudunya kelemik lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, dinten menika kita sami dipun suwini tulung dening sedherek ingkang sedo. Ndongaaken tiyang sepuhipun. Mongko janjane ingkang wajib ndongaaken menika putra-putrane. Kae malah do among tamu karo nyiapke snack. Do kon mlebu kabeh. Nyekel mik ngoten niku. Awake dhewe niki Bapak Ibu mung nggih panjurung donga sing duwe endi anake. Kan mongko mangke donga niku sak bibaripun salat niku langkung. Nomor loro mengke awake dhewe kasuwun ugi maos Al-Qur'an. Mesti jamaah mulai ting 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 gitu. Ayah saya pernah mencoba seperti itu. Bahwa Quran sing Quran pecah nih kok. Bagi macet kabeh. Gak bisa baca Quran. Apal Yasin. Labek dong. Wes macet, Pak. On. Dongake iki wajibe. Karena nanti menjadi amal yang terbaik. Yogen Rodo Wangun sebagai khaliknya Muhammadiyah. Wah, dalil. Idza mata ngono lho. Idza mata Ibnu Adam gitu. Qata'a amaluhu ila min salasin ngono, Pak. Nah, ini belum menjadi concern dari Majelis Tabligh. Oh, kok gemujeng. Tapi harus ada yang pakai bahasa itu, Pak. Kajian tarjihnya tetap, mendapatkan hukumnya tetap. Ketika menyampaikan ke masyarakat harus tahu yang disampaikan. Nek nenggone pengajian Muhammadiyah kan Muhammadiyah, jenengan harus menggunakan pendekatan tarjih enggak apa-apa. Umum. Dakwah itu mengajak kok. Baik. Dakwah kultural. Karena itu Bapak Ibu, kalau hidup di Gading sih, rada ini tantangannya lebih mudah insya Allah. Ya karena masyarakatnya sudah, ini sudah ngitan sidik gitu kan. Kalau saya di Wedi, Pak, di Wedi itu bangun saya itu sekarang sudah nggih kaulan, Pak, apa kaulan, apa kol itu. Lanjut. Tahun 2010 produk ideologisnya Muktamar 2010 di mana? Ke Jogja, Bali, ngeten nggih. Abad kedua kita, dan seterusnya. Di Jogja waktu itu. Muncul pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Niki saya wangel mulai. Kaya kurang menapak ke bumi. 2015 di mana? Di Muktamar Makassar. Itu konsep ideologisnya adalah Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Ini menekankan apa yang sudah menjadi kesepakatan zaman Mbah AR dulu pada saat sowan ini Pak Harto. Tentang asas tunggal. Kenapa muktamarnya mundur rong tahun? Soalnya rong rampung babakan asas tunggal itu. Tahun 80 itu kan mundur rong tahun, Pak. Baru nang Solo, tempatnya di Solo. Baru kuwi 82 ke 8. Kok 82 tuh? 8 berapa? Solo 85 ya. 85 mundur menjadi 83 mundur jadi 85, mundur rong tahun. Pak Harto hampir semua organisasi harus pokoknya asas tunggal gitu waktu itu nggih. Nom-nom nggak bisa merasakan sulitnya waktu itu. HR niku nek kalih Pak Harto boten nangge basa Indonesia, basane Jawa alus.
Fotonya sangat terkenal sekali itu untuk warga Muhammadiyah. Apa? HR bawa gelas apa cangkir kok cangkir apa namanya itu? Yang ada tatakannya itu tuh. Nah, santri-santri nggak boleh udut loh ya. Yang nggak santri aja katanya nggak boleh karena puasa, Pak. 2015. Nah, yang terakhir 2022 muncul Risalah Islam Berkemajuan. Ke laptop ini ada. Baik, lanjut. Nah, sekarang dalam perspektif konsep ideologis, Tabel Muktamar pasti menelurkan termasuk Risalah Islam Berkemajuan. Ada dua bagian besar yang dibahas di situ. Yang pertama adalah karakteristik Islam berkemajuan, dan yang kedua adalah manhaj Islam berkemajuan. Manhaj itu apa? Manhaj itu bisa paradigma, metode, pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Oke, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Al-Khasaisul Khamsah. Karakteristik Islam berkemajuan. Konsep dasarnya adalah dalam perspektif Muhammadiyah, berislam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang tertera di dalam anggaran dasar pasal 4. Itu tentang definisi Muhammadiyah itu apa? Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, bersumber pada Quran dan Sunnah. Itu definisinya ngoten niku, gerakan, movement, bukan sesuatu yang mandek. Jadi aktivis Muhammadiyah itu harus mampu mempengaruhi sekitarnya dalam konteks keislamannya. Itu namanya gerakan. Nek mandek, diam saja, malah justru menjadi subordinasi. Berarti bermuhammadiyahnya kurang oke. Karakter yang pertama adalah bahwa Islam berkemajuan, karakternya itu al-mabniyu ala tauhid. Ikile itu nancep nang bumi dasarnya tauhid ngoten nggih. Namanya al-mabniyu ala tauhid. Apa? Fondasinya tauhid dalam kita berislam, bermasyarakat, bermuhammadiyah termasuk dalamnya. Maka tadi di awal saya matur, bermuhammadiyah bukan karena hobi berorganisasi, tapi karena kesadaran kita akan dakwah Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah. Al-mabni ala tauhid. Tauhid tadi sandangan pertama, fitrahnya kita, ketika kita mau dijadikan manusia oleh Allah, ada perikatan baiat namanya tauhid. Dan tauhid ini nanti akan ditanyakan. Nah, tauhid sebagai ideologi menjadi pandangannya AWD setiap saat di dalam apapun itu. Saudara-saudara, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhid menjadi inti risalahnya para nabi. Meskipun bentuk wahyunya berbeda, apalagi konteks beribadahnya. Tentu zaman Nabi Adam belum sebagaimana kita beribadah seperti ini, tapi sama. Risalahnya risalah tauhid. Maka Bapak Ibu, al-mabniyu ala tauhid menjadi sentral kehidupan kita. Anda ke kantor harus membawa tauhid. Anda ke masjid apalagi. Di Muhammadiyah harus membawa tauhid. Artinya apa? Di pundak kita ada kewajiban dan beban tauhid untuk itu. Angkat dadane mulai kita gegere. Anak di Aridho nanti lulus, masyarakat itu juga bebannya tauhid. Hanya karena untuk mencari duit saja,
Apalagi kita yang tua-tua kini berorganisasi bermuhammadiyah hanya karena hobinya. Karena ini hobi memanage orang kecelek, Pak. Karena harus berlandaskan. Kedua, bersumber pada Quran dan Sunnah. Maka jargonnya adalah ar-ruju'u ilal Qur'ani wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang Muhammadiyah itu puritan. Puritan itu apa? Puritan. Ibu-ibu tahu kalau puritan? Puritan itu kan bapaknya pengen, Bu, tuh kayak puritan api. Oke, uritan kok ya. Wah, wes iki bab mangan iki. Puritan itu membayangkan ajaran seperti saat itu turun, pemurnian. Jadi letterlek itu puritan. Dia Muhammadiyah dalam hal akidah dan ibadah puritan. Gak boleh banyak ngayal, tapi apa yang dikatakan oleh dalil itu yang kita pakai, yang kita gunakan. Kalau enggak, ya wis ditinggal kayak gitu. Nek akidah kalau ibadah kaya ngoten niku. Maka ketika Bapak Ibu saben Jumat 2 minggu sekali ngaji rono rene ngaji tarjih niku nggih njejekake ar-ruju'u ilal Qur'ani wa sunnati Rasulillah. Dalam hal akidah dan ibadah puritan banget. Tetapi dalam kehidupan lebih umum lagi, Quran dan Sunnah harus menjadi nilai etik yang seperti kami sampaikan di depan tadi. Sehingga anak-anak santri nanti kalau semakin tinggi jabatannya, siapa tahu nanti ditakdirkan menjadi bakul yang luar biasa, pengusaha, pejabat, al-mabniyu ala tauhid ar-ruju'u ilal Qur'ani wa sunnati Rasulillah. Meskipun saat ini titik untuk persyarikatan Muhammadiyah. Wah, nek ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnati Rasulillah kuwi Wahabi, ngoten nggih. Terus nggih. Wahabi ki opo to? Biyane ra tau ono ngono-ngono kuwi lho. Ya baru sekitar 20 tahun terakhir ini. Mas Muhtar Yunus kuwi JI. Tahun JI itu, apa jamaah SK ngono jawab ngono gitu. Karena melihat jenggotnya yang sudah mulai memutih. Gitu. Ngarepe yo odeng. Kan kental nek kuwi. Baru 20 tahun ini. Padahal dulu baik-baik saja. Orang belajar di pesantren membaca kitab-kitab Abdul Wahab Kholaf ya Mas Fabri, yaitu Ulumul Quran. Gak ada yang protes. Orang belajar bukunya Muqaddimah fi Usulit Tafsir Ibnu Taimiyah, orang nong protes. Sekarang nek maca kaya ngoten niku, Wahabi ya, Pak. Yuk piye? Luweh wong jenenge wong sinau kok. Tapi kalau menjadi aksi-aksi yang memang destruktif, orang mau Wahabi siapapun itu ya harus di. Nah, konsep ar-ruju'u ilal Qur'ani wa sunnati Rasulillah ada kalanya puritan, khususnya yang ngene akidah dan ibadah. Tapi ketika berbicara masalah muamalah, jadi nilai etik yang harus menyinari terus. Nyun sewu atas gambitan nggih. Nek kula ora di stop. Becak tanpa operi. Anak Ibu Mas Sobron iki. Itu. Ya. Oh, tim sukses tuh itu. Oh iya loh. Dia nggak sukses pasti. Loh. Bisa seprapat nih kok. Ini nembe pengantar sampai pripun dirampungi mawon nggih? Setengah 11. Baik. Itu lho iki sing nyuwun Mas Gondrong lho. Panjenengan ta nyuwun? Kok nek jenengan kesel mulih mungkali nunggu Mas Gondrong tok ora apa-apa. Baik, saya lanjutkan yang sewu umpami mboten cekap, mboten napa-napa nggih. Besok kita bersama lagi di malam Ahad di Gedung Sirat, nanti temanya sama.
Karena sekarang materi-materi ideologi di dalam Baitul Arqam kita drop diganti dengan materi yang sifatnya mandatori ini. Jadi kalau dalam Baitul Arqam kita ngisinya bukan ya tapi sudah langsung spesifik salah Islam berkemajuan. Biar kita terbiasa dengan kerja yang memang sistematik. Baik. Ar-ruju'u ilal Qur'ani wa sunnati Rasulillah dalam konteks muamalah, dalam konteks akhlak, apalagi dalam bidang sains, nanti mungkin akan banyak berbicara tentang pengembangannya. Yang penting Quran menyinari dengan nilai-nilai etiknya. Di salah satu grup yang saya ikuti sedang diskusi hangat. Calon presiden ada yang IQ-nya 152. Jadi itulah orang yang luar biasa ini. Yang jadi itu 152 katanya. Hebat sekali itu. Kuwi ngalahke Kim Jong Il. Apa? Korea Utara siapa? Hah? Oke anaknya oh ya itu ya. Oh yang bapaknya siapa namanya? Kim Jong Il. Itu 145 Pak. Gaddafi itu juga jenius 145. Presiden apa Guinea Katulistiwa apa? 145. Tapi semua aku cerita sing luar negeri kok. Kayak 180. Semuanya didefinisikan sebagai orang yang destruktif. Al-gojo kemanusiaan. Orang-orang itu. Sama kenapa? Dengan IQ yang tinggi tidak dibarengi dengan kecenderungan membangun etik yang benar. Maka kepandaiannya, kecerdasannya menjadi destruktif. Wah, ini ya. Padahal di luar akidah dan ibadah memerlukan IQ yang tinggi, tetapi untuk mendapatkan saripati etik dalam Quran dan itu kan ya fikih sah tidak itu ya tetap, tetapi tentang etik itu akhlak ya akhirnya namanya ya itu perlu, bahkan pada satu titik di atas itu kita sering menggembar-gemborkan kalau qard itu nggak boleh ada tambahan, itu riba. Kalau dain bedane qard karo dain apa Pak? Qard itu qardul hasan lho, bedane apa? Padha-padha utange. Apa bedane? Nek qard itu akad mandiri, akadnya utang piutang. Utang duit niku qard itu. Ning nek dain itu basisnya bukan akad utang piutang. Tetapi pasti akad-akad yang sifatnya awadhah, golek badi. Jual beli dengan cara dicicil itu bukan qard tapi dain ning padha-padha utange. Jadi nek jual beli badine oke, enggak apa-apa. Ditakoni sih bayar ku pirang tahun? 2 tahun. 2 tahun sakmene. Oh ya 3 tahun wae, nek 3 tahun sakmene regane saya dhuwur. Regane rendah, ning wektine saya oke. Boleh enggak seperti itu? Boleh dol tinuku. Nek qard iya. Nah nilai etiknya yang enggak pernah kita munculkan, Nabi itu pernah ditagih hutang, hutangnya hutang onta atau kambing kecil, masih muda. Nabi enggak punya yang kecil, duitnya gede-gede. Maka minta pada sahabat untuk mengambilkan yang terbaik, bayar hutang. Maka yang sangat terkenal sekali, riwayat itu ditutup dengan kalimat, baik-baik kamu adalah orang yang membayar hutangnya lebih baik. Jadi jane nek jenengan
Utang piutangnya sak yuta, mbayare sak yuta 200 angsal mboten? Angsal. Mongko ana konsep riba. Maka tidak serta-merta angsal. Riba itu kalau diatur itu dalam bahasa muamalahnya dipersyaratkan. Ya, dipersyaratkan itu artinya apa? Pasti ada aturannya, nggak boleh. Kan hutang itu kendati wong apik takoi. Karena wis bantu jenengan. Karena dasarnya qard itu bukan muawadhah tetapi tabarruk namanya. Untuk kebaikan saling membantu. Maka sebenarnya nggak ada rumusnya dalam Islam. Utang kok dinggo modal. Utang 1 miliar nggo modal ora ono. Enggak ada. Karena utang itu qard. Qard itu untuk orang, Pak. Kalau niku anak kula teng rumah sakit, tak niki kudu bayar 40 juta, monggo kula ora debit. Itu qard boleh. Hasan. Pokok nek mlebu ning bank kan mesti ora ditakoni dienggo apa kan. Utang. Itu namanya nilai etik. Maka ar-ruju'u ilal Qur'ani wa sunnati Rasulullah dalam bidang non akidah dan ibadah wujudnya ada dan etik. Biar sekolah. Oh, moro. Kancane kok sakmene morone ning wedi. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 karakternya ihya'ul ijtihad wa tajdid. Menumbuh kembangkan, menghidupkan ijtihad. Ijtihad itu apa toh? Kalau yang ditanya tuh Mas Sobri jawabannya ijtihad itu badrul juhdi linaili syai'. Mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks fikih, menemukan sesuatu itu adalah istimbatul hukum, dapatkan hukum. Kalau tajdid itu pembaruan. Ya. Pembaruan itu sebenarnya membangun kesadaran lebih segar lagi tentang bagaimana kita mempraktekkan agama di masyarakat. Tajdid. Halnya nih, kalau dulu zaman yang sering tinggi apa? Sering tinggi contoh zaman Ahmad Dahlan, biasanya ngaji sorogan. Mencari ilmu itu sorogan, gitu ya. Ahmad Dahlan membuat kurikulum, ono gurune, ono kelasnya, kurikulumnya. Bahkan gurune nganggo pantalon, rowal itu loh, nganggo jas. Wah itu wong Jawa, iki Ahmad Dahlan melu-melu wong kafir. Judulnya nganggo pakai dalil apa? Tang tasabuh. Kita bayangkan nggak dulu yang nonton itu. Sekarang sedangkan ternyata pakai jas. Sekolahnya pakai kurikulum. Namanya tajdid. Kemudian nomor 4 tanmiyatul wasatiyah. Sudah mulai menggunakan pola wasatiyah. Tak terangkan secara khusus tidak sekarang. Karena wasatiyahnya Muhammadiyah berbeda dengan kewajibannya Pak Guru untuk mengikuti kelas moderasi beragama yang sifatnya wajib. Wajib, Mas. Guru. Ora, Mas. Enggak wajib jenengan. Kalau guru-guru orang-orang kemenang itu wajib sifatnya mengikuti kelas agama. Wasatiyah itu moderasi sebenarnya. Tapi moderasinya Muhammadiyah berbeda dengan konsep yang selama ini kita pahami. Ya, 4-7 dikata. Akhir tahqiqur rahmah lil alam. Kita harus menjadi cara gampangannya harus menjadi bagian solusi masyarakat. Bukan sebaliknya awake dadi bagian dari masalah masyarakat. Wah, nggre arep diteko malah deg-degan wae iki bahaya. Iki mesti masalah. Ya ora tahqiq rahmah. Nek ASK datang kok do, wah seneng banget. Iki berarti ora iki rahmat. Gitu. Parake wong was-was karena reputasi yang tidak baik. Ini bukan rahmat.
kehadiran seseorang ya, menjadi salah satu indikator kita menjadi bagian masalah atau menjadi bagian solusinya. Lanjut terakhir, wah manhaj Islam berkemajuan. Manhaj itu paradigma, metodologi, juga dikatakan sebagai apa? Ya ideologi itu sendiri. Kalau kita bicara manhaj, Majelis Tarjih sudah membuat buku tentang manhaj Tarjih Muhammadiyah. Tapi kira-kira ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang sekarang baru, nah, tadi saya mantap teman dimensi ajaran, kita terangkan di malam ahad. Yang sering kita bahas sekarang yang ini. Ini terakhir ini. Saya mengambil 1 dari 7 yang ada. Pendekatan pemahaman. Kemarin Pak Sobri sudah menyampaikan mungkin. Ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau Bayani tekstual. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, gitu kan? Tekstual. Enggak usah diartikan lain-lain. Yang jenenge faghsilu wujuhakum niku mesti banyune alir, bukan mung di Rano arti liane itu. Meskipun ketika bicara itu, cara membacanya berbeda. Ana wa arjulakum, ana wa arjulikum. Wa arjulakum niku modele orang-orang Syiah. Kalau kita Qur'annya apa? Wa arjulikum, maka kakinya diusap bukan dibasuh. Dibasuh bukan diusap. Wah, piye to? Nek kita wa arjulakum gitu ya. Famsahu biruusikum wa arjulakum ya. Wa arjulikum. Oh, wa arjulakum. Kalau yang Syiah, betul ya Ustaz Sobri ya, yang Syiah yang wa arjulikum. Maka orang-orang Syiah wudunya tidak gebyur sikil. Kita digebyur apa diusap? Gebyur dibasahin. Wong cara membacanya A karo I lho niku. Itu teks basisnya. Maka deretan wahyu itu mutlak, apalagi wahyu-wahyu yang sifatnya etikodi, nggak usah dipikir. Tadi di awal saya matur, wa amat tafsiru bimujarridir ra'yi fakaromun. Menafsirkan, menerjemahkan Quran meligi berdasarkan akal nggak boleh ki bahasa Arabnya haram. Dengene qadimah fi usul tafsir. Dan hidup kita penuh dengan Bayani ini ketika berbicara tentang akidah karo ibadah. Maka dalam tarjih kita diajari prinsip dalam ibadah, salah satunya la ibadata illa bima syara'a. Ada 6 prinsip, salah satunya la ibadata illa bima syara'a. Tidak ada ibadah kecuali apa yang sudah dituntunkan. Tuntunkan itu apa? Dalil itu teks namanya. Tangan Pak Obri. Sama tempat terangnya sama ya. Ini enggak mesti ngawur, biar lali mesti terangnya Pak Sobri. Yang kedua Burhani. Burhani itu menggunakan akal. Bukan sisi ibadahnya, tetapi perangkat ibadahnya. Maksud saya begini. Ketika kita membaca sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka orang mengatakan berpuasa untuk mengetahui Ramadan itu dengan melihat bulan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan Burhani karena kita bisa membaca di surat Yunus ayat berapa? Ayat 5. Santri-santri kali tenan. Yunus ayat 5 kan lho. Oh, aku lali tenan iki. Sing nganggo tamsa diyaan bal qamara nuron kayak piye kae? Tenan, kali tenan jane iki. Wah, murid Pak Sobri. Bahasanya jelas kalau Allah ingkang nyiptakaken asyamsu diyaan bersinar. Wal qamara nuro. Bulannya tidak bersinar tapi bercahaya. Terus apa bar kuwi? Wa qaddarahu.
manazila. Loro-loro iki diweki dalan sing ora tau wis pokoke manut kabeh loro-loro iki. Oh, santri siji iki dan jasrana meletakkan katanya, meletakkan. Oh, ya wis meletakkan oke. Ita'lamu adada sinina wal hisab. Mengerteni jumlah hari dalam tahun, mengerteni hitung-hitungan peredarannya. Padahal di sisi lain Nabi pernah menyampaikan nahnu ummatun ummiyun la naktubu walana asyahru kada wa kada. Kata Nabi apa? Kita ini umat yang ummi yang enggak bisa lanak tubuh tidak menulis berhitung. Karena tradisinya enggak seperti itu dulu. Tidak menghitung menulis. Tradisinya simai. Simai itu apa? Tutur tangkap oleh telinga masuk otak. Maka banyak orang yang hafal Al-Quran. Maka tradisinya orang Arab itu hafal dengan susahnya sendiri. Coba. Saya jenengan jenis sama Mas. Yang putri? Putri Abdul Ghafur ya. Ini saka bapak, saka ibu. Saya dari bapak. Saya jenis sama. Mboten ngerti. Mbah kula niku duwe mbah papat, siji saka bapak, siji saka ibu. Loro saka bapak, loro saka ibu. Sing saka bapak, mbah kula niku jenenge Mbah Beku. Aku putri jenenge padha Mbah Beku. Soale omahe Beku. Mbah sijine meneh, bapak si mbok saking ibu niku jenenge Mbah Kajen. Kajen. Orang Arab setiap anak diajari kalau berjanji gitu ya. Diajari silsilah. Tidak hanya pada bapak, ibu, simbah, mbah buyut, mbah munggah terus dia sampai beberapa tingkatan itu apal karena tradisinya simai. Dan Nabi juga bilang begitu, anak tubuh, kita enggak nulis, enggak ngitung. Kita ummi. Maka Muhammadiyah menggunakan pendekatan akal. Dan apa? Oh, bisa diganti dengan ilmu pengetahuan hisab. Sebab apa? Yunus ayat 5 akan tentang itu. Akal namanya. Ono udah dibanding-banding kayak mongko dalam haji itu pakai akal, nggak ada yang protes loh. Minat jadid, ini apa minat jadid? Orang ono Pak, yang dirubah bukan ibadah hajinya, tetapi apa? Perangkatnya, ya kan? Damarat niku, orang. Dinding ombone sakmono. Lah mbiyen ora ana apa-apane kok dadi ana kaya ngono. Ya ora protes, ya dibalang. Bahkan ada yang beryakin nek ora kena dibaleni. Itu. Yen ora ana apa-apane ora ngenengi apa-apa kok. Kang tembok itu lek gawe menungso modern. Biyen tugu ombo umure. Biyen tugu cilik, biyen nek mung hanya tataan batu lho. Bedakan nggih, ijtihad dalam ibadah dengan ijtihad untuk perangkat ibadahnya. Kami Najadid enggak ada yang protes. Ya sebagian ada satu dua yang berbeda enggak apa-apa. Enggak ada yang protes. Nah, kalau nanti lah kok kajine kok ora dibedah wae nang Sulawesi misalnya sing rada longgar. Nah, kuwi wis ngayawara itu. Itu namanya burhani. Banyak apa namanya? Banyak kasus itu. Kalau irfani berdasarkan uruf itu kebiasaan. Maka dalam fikih kita sering mendengar al-urufu muhakkamatun. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil yang menjadi tradisi menjadi hukum. Pak Ansori dengan upama niki kon khotbah Jumat neng Masjidil Aqsa. Dan mangkat ora kumpulan wani ora. Wani mboten menan khotbah teng Al-Aqsa, Pak. Ora kumpulan wani mboten kira-kira. Enggak berani ya. Itu uruf, Pak. Islam ora ngajari ki ora. Enggak ada itu. Kuplok. Iya, maka orang kalau nek kumpulan gini khotbah Jumat karo ngijabke, Pak. Salat itu ratu kumpulan jane ya digreneng-neng. Kok lali ini lho kumpulane kula niku. Antri kudu kumpulan lho ya. Tak kumpulan sengene Pak Sobri.
Kupluk itu nggak berani kita khotbah neng khotbah Jumat ora kuplukan, nggak berani. Itu namanya uruf. Ibu-ibu zaman tahun 70 kan sing jeneng rukuh kuwi putih, tur pakaiannya tekan 20 soal ngeten iki. Terusan ora ana wong nganggo rukuh warna ireng ora ana, Pak. Wow. Ya anak kok aneh kuwi. Uruf karena kebiasaan yang ngoten niku. Kebiasaan bisa berubah. Maka al-urfu muhakkamatun. Saiki warnanya warna-warni, ada yang hitam enggak masalah. Bahkan berpotongan ya. Ono neh ngau kembang-kembang. Wah. Pokoknya kembangan ya. Itu menggunakan kearifan urfi namanya. Kan yang urfi ini pada saat tertentu didahulukan. Kayak Burhani tadi tidak ada yang protes AEDW. Dan ini zakat fitrah nganggo apa to, Pak? Dalil nganggo apa zakat fitrah niku? Dan nek kontake kono ra nggih kurma to. Lah kok jenengan nganggo beras lakon sapa? Hah? Bahan pokok ya. Makanan pokok. Lah mangane pokok niku kurma napa gandum ya? Loh, lho contoh kurma. Kok tekan kene dadi beras. Itu namanya pendekatannya pendekatan papa. Nah, ning tekan kene ukurane ya dipadake kaya ning kono. Pantangan itu lho, akal padahal beras niku lucu-lucu wae. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Majelis Tarjih menjelaskan agama dengan metode atau pendekatan seperti itu. Nonton rumiyin, niki pun jam 10:30 punjul. Niku kok tegang semuanya niku. Mergo aku mau kuplukan wae ya. Aku kuplukan ya di ratik aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wonten patipun yen pangapunten kalau ada sesuatu yang disampaikan disanggah, tidak setuju enggak apa-apa, silahkan disampaikan. Kalau diperbolehkan oleh PRM, kita lanjut. Kalau enggak ya nanti untuk catatan kita. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di lain waktu. Ada sesuatu Bapak Ibu? Cekap Mbok Menawi? Baik, wonten patipun yen pangapunten billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken dumateng pranata dicara matur suwun. Makaten jagung para rawuh. Kajian yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Haji Ishaq Sulistia. Sebelum kita akhiri, pengumuman untuk kajian malam Sabtu yang akan datang tanggal 29 akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Andes Haji Umar Sanusi. Oh nanti jam 9 tepat dimulai. Ngaten nggih? Kita akhiri doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pundhiripun ndherekaken sugeng mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Makaten kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.